Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-48. Saya hanya akan bacakan ayat 13 dan 14 saja untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel atau Yakub. Dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel atau Yakub. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa tuanya Yakub mengalami satu sukacita yang besar karena bukan saja ia bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan Yusuf anaknya, tetapi Tuhan memberikannya kesempatan untuk bertemu dengan kedua cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Di dalam kesempatan itu Yakub memberkati kedua anak Yusuf itu. Yusuf dikatakan mendekatkan kedua anaknya kepada Yakub. Yusuf mengatur posisi kedua anaknya sedemikian rupa supaya berkat yang diberikan itu tepat, yaitu Efraim di sebelah kiri Yakub dan Manasye di sebelah kanan Yakub. Posisi yang tepat karena Manasye adalah anak sulung. Anak sulung biasa akan diberkati dengan tangan kanan. Tetapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Yakub. Ketika memberkati kedua cucunya ini, Yakub di tengah penglihatannya yang agak kabur itu, dia menyilangkan kedua tangannya. Jadi tangan kanan Yakub memberkati Efraim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dia anak yang bungsu, tetapi dialah yang diberkati oleh Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kejadian ini, Yusuf memegang tangan ayahnya itu, berusaha untuk memindahkannya. Tetapi di ayat 19 dikatakan bahwa Yakub menolaknya. Bahkan Yakub berkata, "Aku tahu, anakku, aku tahu." Dua kali kata "aku tahu" melambangkan sekalipun Yakub mengalami penglihatan yang sudah tidak sebaik di masa mudanya, tapi Yakub sadar akan apa yang dilakukannya. Ia dikatakan Manasye itu akan menjadi satu bangsa yang besar kuasanya. Walaupun demikian, adiknya Efraim akan lebih besar kuasanya daripada Manasye. Dan keturunan adiknya dikatakan akan menjadi sejumlah bangsa yang besar melebihi bangsa kakaknya. Dan Yakub tentunya melakukan semua ini atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya di dalam tradisi Israel, anak sulung, anak yang lebih berkuasa biasanya akan diberkati. Namun di dalam cerita Alkitab menuturkan sebaliknya. Di dalam catatan Perjanjian Lama seringkali dicatat bahwa Allah itu lebih memilih memberkati yang muda dibanding yang tua. Allah terkadang memberkati yang lebih lemah dibanding yang kelihatannya kuat dan gagah perkasa. Allah memilih Ishak bukan Ismail. Allah memilih Yakub dan bukan Esau. Allah memilih Yusuf dan bukan Ruben. Dan di dalam kisah ini Allah memilih Efraim dan bukannya Manasye. Kalau kita lihat bagian lain juga dikatakan Allah memilih Gideon bukan kakak-kakaknya. Allah memilih Daud dibanding dengan kakak-kakaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa tidak ada sebuah ketentuan yang khusus, yang baku, yang harus dilakukan, ditentukan supaya seseorang itu diberkati oleh Tuhan. Orangnya harus seperti ini, seperti itu, punya ini, punya itu, dan yang lain sebagainya. Tidak seperti itu. Siapapun bisa Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pun adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, khususnya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai setiap orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita juga menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya kehidupan kita, melalui kehidupan kita, setiap orang yang berinteraksi, bertemu dengan kita juga boleh diberkati.
Kehadiran kita menjadi kesaksian yang baik di mana Tuhan boleh dikenal dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Semua ciptaannya bernyanyi dan